Kita punya undang-undang Omnibus Law. Kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Mohaimin Iskandar atau Caimin yang berpasangan dengan Anies Baswedan, mengatakan akan mempercepat penerapan Undang-Undang Omnibus Law untuk mempercepat izin investasi yang masuk ke Indonesia. Caimin mengatakan Indonesia sudah memiliki Omnibus Law yang salah satunya bertujuan untuk mempercepat investasi. Pernyataan ini yang disampaikan dalam debat Cawapres seolah hendak mengatakan jika Caimin yang berpasangan dengan Anies Baswedan hendak mempertahankan Omnibus Law, bahkan ingin mengimplementasikannya atau mempercepat pelaksanaannya, sesuatu yang bertolak belakang dengan aspirasi dari kelas pekerja. Saya ingin menekankan bahwa pernyataan Caimin mengenai percepatan penerapan Undang-Undang Omnibus Law secara tidak langsung semakin menjauhkan harapan kaum buruh bahwa jika beliau terpilih, Omnibus Law tidak akan dihapus. Bagaimana mungkin harapan akan dihapuskannya undang-undang itu akan terwujud jika justru ada niat untuk mempercepat penerapannya? Sebagai buruh, kita telah menyuarakan berbagai kekhawatiran terkait dengan dampak buruk dari Omnibus Law. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Banyak di antara kita yang merasa bahwa undang-undang ini mengabaikan hak dasar kelas pekerja dan lebih memihak kepentingan investor serta pemilik modal. Kita berharap bahwa para pemimpin yang terpilih nantinya akan mendengar dan merespon kekhawatiran ini dengan empati dan tindakan nyata. Namun pernyataan Caimin justru memberikan sinyal yang bertentangan. Alih-alih menyuarakan keinginan kaum buruh untuk meninjau ulang atau bahkan mencabut Omnibus Law, tetapi beliau menegaskan keinginan untuk mempercepat penerapannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah suara buruh akan didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan? Atau apakah kaum buruh akan terus diabaikan dan kepentingan buruh dikorbankan demi apa yang disebut sebagai percepatan dan kemudahan investasi? Pemimpin yang ideal adalah mereka yang memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya, termasuk kaum buruh, dan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah yang inklusif, yang juga melibatkan kaum buruh untuk ikut tumbuh. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mempertimbangkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, keadilan sosial berarti memastikan bahwa hak-hak buruh terlindungi, kesenjangan sosial diperkecil, dan setiap kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara menyeluruh. Pernyataan Caimin tentang percepatan Omnibus Law justru menimbulkan kekhawatiran bahwa jika beliau terpilih, akan ada lebih sedikit ruang untuk dialog dan negosiasi mengenai hak-hak buruh. Ini bisa berarti bahwa ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang selama ini kita perjuangkan bisa bertambah parah. Jika kebijakan ini terus dipercepat tanpa mempertimbangkan suara kaum buruh, maka apa jaminan bahwa kebijakan lain yang juga penting bagi buruh akan mendapatkan perhatian yang layak? Kita mengharapkan setiap pemimpin yang terpilih dapat melihat lebih jauh dari sekedar pertumbuhan angka-angka ekonomi. Kita ingin mereka melihat wajah-wajah buruh yang setiap hari berjuang untuk hidup layak, melihat keluarga-keluarga yang bergantung pada upah, dan melihat masyarakat yang adil dan sejahtera. Kita mengerti bahwa investasi adalah bagian penting dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, kita juga percaya bahwa investasi harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, yang tidak mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh. Kita meminta agar pemimpin, termasuk Caimin jika beliau terpilih, untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga merespon kekhawatiran kaum buruh dengan tindakan yang konkret. Kita ingin melihat upaya nyata untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan investasi, dan juga termasuk perlindungan hak kaum buruh. Salah satu caranya adalah dengan mencabut Omnibus Law, bukan mempercepat implementasinya. Sebagai buruh, kita bukan hanya roda penggerak ekonomi, tetapi juga warga negara yang memiliki hak dan suara. Kita berharap bahwa suara kita tidak hanya didengar ketika pemilihan, tapi juga dihargai dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Kita berharap pemimpin mengerti bahwa kesejahteraan buruh adalah kunci dari kesejahteraan bangsa, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah memperhatikan keadilan sosial dan terutama keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak. Buruh Indonesia menginginkan lebih dari sekedar janji. Kita menginginkan aksi nyata yang menunjukkan bahwa kita adalah bagian penting dari Indonesia. Kita menginginkan kebijakan yang tidak hanya mempercepat investasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang di negara ini, termasuk kaum buruh, dapat hidup dengan adil, dapat hidup dengan layak. Meskipun tujuan Omnibus Law adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses investasi di Indonesia,
Ada beberapa aspek yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian serius, terutama terkait dengan dampaknya terhadap tenaga kerja. Pertama, sebagai buruh, kita sangat memperhatikan bagaimana Omnibus Law akan mempengaruhi hak-hak dan kesejahteraan. Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa undang-undang ini bisa mengurangi perlindungan dan hak buruh yang selama ini telah menjadi pondasi bagi kesejahteraan. Misalnya, ada kekhawatiran tentang kemungkinan perubahan dalam regulasi tentang jam kerja, upah minimum, mudahnya buruh di PHK, rendahnya angka pesangon, hingga maraknya buruh kontrak dan outsourcing. Percepatan investasi tidak seharusnya mengorbankan hak-hak dasar kaum buruh. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa pembangunan ekonomi harus inklusif dan berkelanjutan. Omnibus Law yang berfokus pada investasi harus juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Buruh tidak hanya berperan dalam produksi, tetapi juga bagian dari masyarakat yang akan terpengaruh oleh perubahan lingkungan akibat kegiatan industri. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah yang mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kemudian kelestarian lingkungan. Catatan yang ketiga adalah soal bagaimana kita ingin menekankan pentingnya dialog dan partisipasi buruh dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan kaum buruh. Keputusan yang diambil tanpa partisipasi dan persetujuan cenderung menciptakan resistensi dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melihat dalam dialog yang konstruktif dengan perwakilan buruh untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian yang keempat, perlu ada jaminan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan investor dan pemilik modal, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi buruh dan masyarakat secara luas. Ini termasuk pembagian keuntungan yang adil, peningkatan kualitas hidup, dan pembangunan komunitas lokal. Investasi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan hanya menguntungkan segelintir orang. Dan kemudian yang terakhir, sebagai buruh, kita ingin mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun pertumbuhan tersebut harus dibangun di atas fondasi yang kuat yang menghormati hak dasar kaum buruh dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Kita berharap pemerintah dan para pemangku kebijakan dapat mendengar dan mempertimbangkan pandangan dan kepentingan kaum buruh dalam setiap kebijakan yang dibuat. Pernyataan Caimin mengenai keinginannya untuk mempercepat penerapan Undang-Undang Omnibus Law menunjukkan sebuah pesan yang jelas kepada buruh Indonesia, bahwa bisa jadi beliau tidak benar-benar bersungguh-sungguh dalam mendengarkan dan merespon aspirasi kaum buruh yang ingin menghapus Omnibus Law. Bagi kita, ini bukan hanya soal perbedaan pendapat terhadap sebuah kebijakan, melainkan soal fundamental tentang bagaimana suara buruh diperlakukan dan dihargai dalam proses pembuatan kebijakan di negara ini. Selama ini, kita telah berusaha keras untuk menyampaikan kekhawatiran mengenai Omnibus Law, terutama terkait dengan bagaimana undang-undang ini dapat mengurangi perlindungan dan hak-hak kaum buruh. Kita telah menyuarakan bahwa kebijakan ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan, mengorbankan standar kerja yang layak, dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan demi keuntungan investasi jangka pendek. Namun, nampaknya suara-suara ini belum cukup didengar. Melalui pernyataan Caimin, kita merasa semakin terpinggirkan. Seolah-olah keberatan dan kekhawatiran kaum buruh terhadap Omnibus Law tidak cukup signifikan untuk dipertimbangkan. Hal ini menimbulkan rasa kecewa yang mendalam di kalangan buruh. Kita berharap setiap pemimpin berdiri bersama kaum buruh, mendengarkan kekhawatiran ini dan berjuang untuk kepentingan kelas pekerja. Namun, apa yang kita saksikan sekarang adalah kecenderungan untuk lebih mengutamakan percepatan dan kemudahan investasi daripada kesejahteraan dan hak-hak kaum buruh. Ini adalah sesuatu yang sangat kita sayangkan dari pernyataan Caimin dalam debat Cawapres kemarin. Dalam demokrasi yang sehat, setiap suara, termasuk suara buruh, harus diperlakukan dengan hormat dan dipertimbangkan dengan serius. Sayangnya, dengan mengedepankan percepatan Omnibus Law, Caimin telah mengirimkan pesan bahwa suara buruh mungkin tidak akan mendapatkan tempat yang layak dalam kebijakan yang akan datang. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana masa depan buruh di Indonesia jika pemimpin yang terpilih adalah mereka yang tidak sejalan dengan aspirasi kaum buruh. Ketika menimbang pernyataan Caimin mengenai keinginannya untuk mempercepat penerapan Undang-Undang Omnibus Law, posisinya tidak hanya sebagai calon wakil presiden, tetapi juga sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, partai yang kadernya menempati posisi penting di Kementerian Ketenagakerjaan. Kita tahu bahwa Menteri Tenaga Kerja berasal dari partai ini, partai PKB yang dipimpin oleh Caimin. Kita sering mendengar kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan
seringkali mendapatkan kritik keras dari kaum buruh karena dianggap tidak sepenuhnya mewakili atau melindungi kepentingan buruh. Fakta bahwa Caimin, pemimpin partai yang kader-kadernya berpengaruh dalam kementerian, mengungkapkan dukungan kuat terhadap Omnibus Law semakin memperkuat kekhawatiran ini. Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan adalah kunci dalam mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan buruh. Kita sangat terpengaruh oleh setiap keputusan yang diambil di tingkat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan sejumlah kebijakan yang menurut saya kurang mempertimbangkan kesejahteraan buruh. Ini termasuk isu-isu terkait dengan upah minimum, keamanan kerja, dan hak-hak buruh yang lainnya. Melihat track record atau jejak rekam dari kebijakan yang telah diambil, kita menjadi semakin khawatir bahwa kepentingan kita, kepentingan kelas pekerja akan terus diabaikan, akan terus terabaikan. Pernyataan Caimin tentang Omnibus Law semakin menambah kekhawatiran itu. Sebagai Ketua Umum PKB, posisinya sangat strategis dalam mempengaruhi arah kebijakan partainya, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Jika pemimpin partai ini mendukung percepatan Omnibus Law yang kontroversial di kalangan buruh, maka ini bisa diartikan sebagai indikasi bahwa kebijakan yang akan diambil adalah kebijakan yang berorientasi pada kepentingan pemilik modal. Kita memahami pentingnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak ada biaya pengorbanan hak dan kesejahteraan buruh. Sebagai buruh, kita ingin dijamin bahwa ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelindungan hak-haknya. Kita ingin Kementerian Ketenagakerjaan mengambil kebijakan yang tidak hanya pro investasi, tetapi juga pro terhadap kaum buruh, dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Saat ini, kita melihat sebuah paradoks. Di satu sisi, Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh, namun di sisi lain, adanya dukungan dari pemimpin partai yang memiliki pengaruh di kementerian ini terhadap Omnibus Law yang kita kritik menunjukkan potensi konflik kepentingan yang bisa merugikan kaum buruh, bahkan tidak berpihak pada kepentingan kaum buruh. Keadaan ini memperjelas perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah kebijakan. Sebagai buruh, kita membutuhkan jaminan bahwa suara kita didengar dan dipertimbangkan dengan serius dalam setiap keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kita ingin pemimpin politik dan pembuat kebijakan untuk tidak hanya mendengar aspirasi buruh, tetapi juga bertindak berdasarkan aspirasi tersebut untuk melindungi kepentingan kelas pekerja. Oh ya, untuk melihat lebih utuh terkait dengan debat calon wakil presiden yang kita komentari dalam video ini, ada baiknya kita menonton secara utuh apa yang dinyatakan dalam debat tersebut. Yuk, saksikan di video ini. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, dengan subtema investasi. Kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi kita sebesar 13%, sementara Thailand mencapai 18% dan Singapura 22%. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita. Dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita. Di sisi yang lain, investasi juga masih sangat tertutup. Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan. Di sisi yang lain, di lain halnya investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat. Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita, sekaligus tanggung jawab pemerintah ini meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah
jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru, dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun. Kredibilitas pemerintah hukum harus ditegakkan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman. Cukup, waktu Anda habis. Terima kasih, mohon tenang. Kita mulai untuk meminta tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 terlebih dahulu, Pak Gibran. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ICOR kita. Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5%, sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM, ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z. Kita dampingi dari packagingnya, dari brandingnya, dari marketing ownernya. Setelah selesai, kita dampingi lagi permodalannya. Setelah selesai, kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan off-taker. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa, Bapak. Mohon tenang. Cukup? Cukup? Baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Pak Mahfud. Caimin, calon wakil presiden paslon 1. Begini, yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif. Seharusnya begitu. Di lapangan Pak, investasi itu sulit loh Pak. Prosedurnya bertele-tele, ada konflik of interest di mana pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat, itu malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat. Minta izin misalnya untuk UMKM misalnya, berapa? Perlu 24 meja Pak untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Selesai. Baik, terima kasih. Tenang, nanti ada saatnya untuk memberikan aplaus. Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit, kita mulai. Ya. Memang apa yang disampaikan Pak Gibran, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasyarat-prasyarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law, kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelit-belitnya izin saya setuju, menjadi penyebab utama trust itu hilang. Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Saya setuju, logistik menjadi salah satu kunci pentingnya. Logistik yang menyambungkan antara kebutuhan murahnya angkut barang sehingga investasi Cukup, waktu Anda habis.